Itu 300-400 senjata yang dipegang oleh mereka. Kenapa? Karena mereka hanya boleh bawa barang-barang yang ada di kota mereka. Mereka satu kota. Mereka nggak dibunuh lah. Sebenarnya kan kalau berdasarkan kesepakatan kalau ada berkhianat harus dibunuh. Karena mereka berontak berkhianat. Satu Madinah harus dijaga sama-sama, tapi mereka justru malah ingin membunuh Rasulullah. Sejak diusir Yahudi dan Nasrani dari Madinah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Madinah menjadi kota suci, kota Arab. Tidak boleh Yahudi, Nasrani, non-Muslim masuk kota Madinah. Makanya di Arab Saudi ada dua kota suci, Makkah dan Madinah. Disebutnya Haramain, dua tanah haram. Ya Pak, dua tanah, dua wilayah yang tidak boleh, yang haram dimasuki oleh kaum non muslim. Sebenarnya kota suci. Kemudian dalam surat lain Allah sebutkan juga dalam surat apa tuh? Ini salah satu surat Sabbih. Ada apa di dalam surat ini? Baik, lanjut. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Ini berkata Sabbih. Ini amat perintah. Ini perintah. Perintah itu kita disuruh mensucikan nama Allah. Nah, mensucikan Allah itu ada beberapa kategori. Ada mensucikan Allah dari asma wa sifat, ya. Ada mensucikan Allah dari af'al. Ada juga mensucikan Allah dari zat. Kalau asma wa sifat itu dari nama-nama yang tidak pantas Allah sematkan, yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Itu kita harus sucikan itu. Nah, karena di sini menggunakan kata sabbih isma berarti di sini kita harus mensucikan nama Allah, mensucikan Allah dari nama-nama sifat-sifat yang tidak pantas Allah sandarkan. Contoh begini, kita sudah sholat duha, kita sudah baca ini, baca itu kan, tapi masih begini-gini, jadi kok sesat ya. Ya Allah di mana sih? Udah duha, baca ini, baca itu, tempatnya berapa itu? Gimana sih Allah? Udah begini, gitu kan? Itu nggak boleh, nggak boleh. Allah memang maha berkehendak. Allah mau mengabulkan doa, tapi ketika doa kita nggak dikabulkan, kita mesulah, bahkan kita menghina Allah, menjelek-jelekan Allah, itu kita nggak boleh. Nggak boleh. Allah katanya maha pengasih, Allah ar-Rahman. Masa saya sudah sedekah setiap hari, setiap subuh, tetap aja nggak ada pendapatan tinggi. Mana ar-Rahman ini? Berarti kita tidak mensucikan nama Allah yang ar-Rahman. Allah al-Mudillu, al-Mu'azzu. Allah memang punya asma, punya nama, punya sifat al-Mudillu yang menjatuhkan. Tapi jangan juga kita mengatakan, wah kalau menjadi Allah tukang jatuhin, Allah mau tukang segala macam. Nah itu nggak boleh. Memang Allah memiliki sifat al-Mudillu, tapi Allah ada sifat al-Mu'azzu, mengagungkan, meninggikan. Yang mengangkat derajatmu siapa? Yang menaikkan pangkatmu siapa? Yang menyebabkan kamu dari rahmatullah raya itu siapa? Ya Allah. Yang al-Mu'izz. Makanya Allah itu akan selalu bergandengan tuh. Al-Mu'izz, al-Mu'izz. Awalu wal akhir. Kan gitu kan? Al-Zahir wal batin. Itu selalu tuh berpasang-pasangan. Nah, dalam ini kita nggak boleh. Atau itu pada asmanya Allah. Allah memiliki asma husna 99. Tidak boleh dengan 99 nama itu kita justru tidak mensucikan Allah, malah mencemoohnya. Jangan menggunakan nama Allah. Kita sucikan itu. Memang Allah memiliki sifat apa? Al-Basar, melihat. As-Sami' mendengar. Tapi harus ingat bahwa lihatnya Allah beda sama kita. Beda. Kita aja penglihatan kita terbatas. Bapak tahu kelelawar? Kelelawar tahu nggak? Kampret, kalong. Terbangnya siapa malam? Malam. Gelap apa terang? Kenapa dia nggak bisa menabrak pohon tuh? Nyamuk. Tabrak malam, nabrak pohon nggak nyamuk? Gelap padahal. Kampret tuh yang kembali cepat. Kenapa? Matanya
kampret yang mana? Kamar kita bahas matalang tuh kan, mati apa? Beda. Kita itu ingin melihat lebih jauh itu butuh alat. Tahu mikroskop? Mikroskop tahu kan? Itu Pak, cewek cakep banget. Kenapa? Karena melihat kita. Tapi kalau tuh cewek, itu perempuan pakai mikroskop Bapak liatin, dalamnya apa? Udah uket-uket murni. Makanan, tempe, tahu tempe Pak? Tempe. Kalau mata kita ke mikroskop nih, itu kita lihat bukan tempe Pak, apa tuh? Bakteri kan gitu kan? Amuba segala macam. Itulah kenapa kita bisa melihat, kenapa kita bisa makan, kita bisa minum. Kenapa? Karena penglihatan kita dibatasi oleh Allah. Ada orang-orang yang Allah kasih penglihatan lebih. Contoh misalkan bisa melihat makhluk gaib gitu kan? Dia mau makan di foto ada si di Solo ada si enak nggak kira-kira? Mau kamar mandi dia lagi nongkrong situ. Untungnya Allah tutup itu. Kita punya mata batin. Coba Bapak kalau bisa lihat ini sebelah kanan ada. Sebelah kanan juga ada. Benar. Untungnya Allah tutup itu Pak. Bapak bisa bayangin Pak, kan kata agama gitu. Sebarang siapa yang mau pulang di sini baca doa maka saya akan ikut. Ayo. Pernah nggak? Udah sakit, ada hajab gitu kan? Pada setan main gitu. Kalau Bapak bisa lihat, untuk Allah kita saja Pak, kita nggak bisa lihat, butuh CCTV. Kita CCTV itu hanya bisa melihat rekam dari jauh. CCTV bisa nangkep nggak ini dia ngomong apa, berkedip apa enggak, dia ngeliat apa enggak, itu nggak ketangkep karena terbatas kan. Itu penglihatan manusia. Allah memang melihat, tapi lihatnya Allah beda sama kita. Walam yakul lahu kufuwan laisa kamitslihi syai'un. Kita melihat memang Allah melihat, lihatnya Allah beda sama lihatnya. Bisa bayar makan, medis, kan gitu kan? Terus mata kita mata mikroskop itu kira-kira aja Pak. Yang dipilih yang Bapak lihat daging bukan tuh? Kopi itu Bapak taruh di mikroskop sedikit. Itu mereka ada yang bergerak nggak di dalamnya? Beruntunglah, bersyukur kita Allah batasi kita punya mendengar bersama. Kita hanya bisa mendengar di bawah 20.000, ada 20.000, itu nggak bisa. Kenapa kampret itu tidak bisa nabrak, tidak menabrak benda yang di depannya? Kenapa? Karena ketika dia terbang, dia mengeluarkan suara mantul ke kuping kan gitu. Oh dia tahu ada benda di depannya. Tapi kecepatan suara itu bisa ditangkap oleh kelelawar. Kenapa kelelawar terbang malam nggak bisa nabrak? Kenapa? Dia setiap terbang pasti bersuara. Suara itu mantul benda yang ada di depannya. Semua balik. Maka dia tahu di depan ada sini, depan ada ini. Maka dia bisa ngeles. Sama dengan cara kerjanya kapal selam. Tahu kapal selam? Kapal selam itu Pak, untuk menangkap benda yang ada di atas dia nggak perlu naik ke atas. Dia cukup pantulkan suara di dasar laut kemudian naik ke atas kan gitu kan? Suara di gelombang itu dipantulkan, maka dia tahu di atas ada apa. Cukup menggunakan gelombang pendengaran supersonik disebutnya. Ada supersonik, ada ultrasonik. Kita nggak bisa. Itu baru pendengaran, belum yang lain. Memang Allah mendengar, tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Harus disucikan, disucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas Allah sematkan kepada nama. Kemudian juga kepada af'ali Allah, perbuatan Allah. Tadi kan asma, nama, dan sifat. Karena perbuatan Allah. Allah maha
Segalanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha